Muktasidun mah generasi yang sudah taat patuh beragama, iman ka Allah ka Rasul sareng semua rukun iman yang lain, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, berbakti pada orang tua. Cuma masih suka meninggalkan sebagian yang sunnah. Ada cukup Ustaz yang wajib, oke. Kan yang penting mah sudah menaikkan kewajiban, tidak berdoa. Jangan mama mau nganggung dosa orang lain, mau ngerasakan pahala angin kasolehan sendiri. Betul itu teh, tapi harus ingat keluarga teh bagian dari amal urang, bagian tina usaha urang. Kalau dia berdosa bagian tina dosa kita, kalau dia soleh bagian soleh kita. Beda dengan orang lain, beda keluarga mahbu. Tidak bisa dengan keluarga mengatakan nafsi wa an la tajiru wajiratun bijra urwaan laisalil insan ila masa itu dengan orang lain. Dengan anak makan hubungan nasab, hubungan darah, hubungan timbal balik, amal saleh. Kalau kesolehannya bagian dari usaha kita, kita dapat. Kalau durhakanya bagian dari kesalahan kita dapat dosanya. Nah, maka yang kedua, poinnya wajib berpikir, menyadari, menyiapkan generasi pelanjut. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memerintah ibu bapak nih kita semuanya. Hendaklah kamu takut orang-orang yang akan meninggalkan anak cucu mereka di belakang mereka dalam keadaan lemah. Lemah yang paling bahaya ini lemah iman, lemah mental, lemah spiritual, lemah akhlak, itu yang paling bahaya. Karena kalau lemah uang, orang bisa berusaha, bahkan bisa minjem, bisa minta tolong orang lain. Kalau lemah iman, lemah akhlaknya, bisa tuh akhlak minjem dulu ke tetangga, nambut akhlak lah sekedar mau bisa. Nah ini maka yang paling baik itu lemah iman, lemah akhlak. Yang kedua, nah dalam surah Al Imran ayat 38, berdoa Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Anu katilu, nah masih Nabi Zakaria juga. Begitu Nabi Zakaria lihat kesalehan, salehan. Kalau laki-laki kan soleh, kalau perempuan solehah, kesolehatan. Kesolehatan Siti Maryam, Nabi Zakaria ini makin menggebu-gebu ingin punya keturunan yang soleh melihat solehnya Siti Maryam. Maka diabadikan oleh Al-Quran surah Maryam, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingat rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idna darobahu nidaan khofiyah. Nabi Zakaria berdoa pada Allah dengan sangat menyentuh, haru, lemah lembut, memelas-melas kepada Allah. Qala rabbi inni wa hanal admu minni wasta'ala ra'su saiba. Ya Allah, ya Rabb, aku ini telah lemah tulang belulangku, telah putih rambutku, walam akum biru'ai ka rabbi syakia, tapi aku tidak pernah merasa bosan, kecewa dengan berdoa kepada Engkau. Apa yang diminta Nabi Zakaria? Ternyata mohon punya keturunan. Ia akan menjadi pewaris pemimpinku yang memimpin keluargaku dan keluarga Nabi Yakub. Jadikanlah dia generasi yang diridhoi. Nah, jadi generasi terbaik itu atau generasi yang diharapkan tuh generasi Robi Rodia, generasi yang diridhoi Allah, generasi dzurriyyatan thayyibah. Nah, generasi unggul, generasi proper, generasi pejuang, bukan generasi pengekor. Sekarang kan banyak orang jadi generasi itu senangnya ngekor, bukan menjadi pelopor, menjadi follower kan itu, pengikut, bukan menjadi
teladan, tapi telatan. Maka Al-Quran mengingatkan ada tiga tipe generasi sekalian. Jadi generasi apa yang akan kita siapkan ini? Apakah generasi yang zolim pada dirinya sendiri, generasi yang sedang-sedang saja, atau generasi yang pelopor, generasi yang menjadi inisiator dalam segala kebaikan? Kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran ini, kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Islam. Umat Islam ini sejelek-jeleknya dia umat dipilih oleh Allah. Kenapa dipilih? Karena jadi umat terakhir yang mendampingi, yang mengimani, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada umat yang tidak baik dari umat Islam, itu umat yang menyeleweng dari kedudukannya sebagai umat pilihan. Itu mah umat pilihan nyeleweng. Maka firman Allah, faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang generasi yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang sedang-sedang saja. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada generasi yang berlomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, generasi yang terbaik itu pelopor, itulah yang memperoleh karunia paling besar insya Allah. Jadi punya generasi terbaik itu merupakan karunia besar dari Allah. Maka Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Katsir, adapun firman Allah, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu orang yang telah mengurangkan dalam mengerjakan yang wajib. Mufarid, kalau itu kemudian, kalau mengurang, yang berkurang dalam mengamalkan yang wajib aja dikurangi. Sholat wajibnya 5 kali sehari, ya cuma 2 kali, yaitu maghrib sama isya. Ada yang begitu? Ada. Sholat wajibnya sehari 5 waktu, ya cuma setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat harusnya setiap hari 5 waktu, dia cuma seumur hidup sekali, itu pun disolatin. Ini zalimun li nafsi. Kita ridho nggak Bapak Ibu kalau punya generasi seperti itu? Ridho nggak? Aduh, tidak ridho. Jadi boro-boro Allah kurang kita ridho. Sedangkan kita berdoa waj'alhu rabbi rodi, ya jadi karena generasi diridhoi. Kita saja nggak ridho kalau punya generasi begitu, apalagi Allah. Nah, maka kata Ibnu Katsir, yang dzalimun li nafsi dilaksanakan. Puasa setahun sekali, kudu na 30 poe sebulan, minimal 29 hari. Nganukur saminggu, saminggu mah balik kecelakaan deui. Nah, ini mufarid dibadil wajibat, ngurangkeun dina kewajiban. Zakat yang harusnya dikeluarkan setiap tahun 2,5%, malah 1% juga enggak. Padahal dia mampu untuk melaksanakan haji, tidak melaksanakan. Ini mufarid ba'dil wajibat. Kemudian al-murtakibu li ba'dil muharramat. Nah, sebaliknya malah terjerumus kepada sebagian yang diharamkan. Itu yang zalim, yang wajib banyak ditinggalkan, yang haram banyak dilanggar. Ini yang generasi zalimun li nafsih. Wa minhum muqtasid, adapun yang muqtasid huwal muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Ai muqtasidun, generasi yang sudah taat patuh beragama, iman ke Allah, ke Rasul, sareng semua rukun iman yang lain, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, berbakti pada orang tua. Cuma masih suka meninggalkan sebagian yang sunnah.
Ada cukup Ustaz yang wajib, oke. Kan yang penting mah sudah menaikkan kewajiban, tidak berdosa. Yang haram ditinggalkan. Wayab alu badul makruhat, dan meninggalkan yang makruh, masih seneng yang makruh. Tuh. Jadi kalau kita masih seneng yang makruh, belum bisa sampai sabiqun bil khairat, baru sampai muqtasidun. Ayam seneng yang makruh, ibu saya makruh. Bapak-bapak masih seneng makruh, kan udah seneng. Awalnya anak saya masih muqtasid. Masih muqtasid kalau masih suka yang makruh. Kalau belum mengamalkan yang sunnah masih muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, sedangkan sebagian mereka sudah sampai sabiqun bil khairat. Nah, dia pelopor dalam kebaikan. Dia mah pejuang, bukan pengekor, bukan apalagi pecundang. Pelopor bukan pengekor, pejuang bukan pecundang. Itu namanya generasi sabiqun bil khairat, generasi yang pelopor dalam kebajikan. Wa huwal fa'ilu lil wajibati wal mustahabbat at-tariqu lil muharramat wal makruhat wa ba'dal mubahat. Nah, kalau sudah sabiqun bil khairat mah melakukan yang wajib, bahkan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh, bahkan yang mubah pun ditinggalkan kalau bermanfaat. Masya Allah. Maka yang sabiqun bil khairat mah kelasnya itu, nah, derajatnya itu, mereka itu levelnya bukan lagi hanya meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi yang sunnah terus dimulai. Bahkan boro-boro nu makruh, nu mubah wae lamun teu manfaat ditinggalkeun. Dalilnya berpegang kepada min husni islamil mar'i tarkuhu mala sana. Itu sabiqun bil khairat, generasi yang terbaik. Ia telah mengambil posisi yang paling utama, kelas yang paling bagus, paling tinggi. Nah, kata Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas, fi qouli ta'ala summa awrasnal kitaba alladziina safaina min idina qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warasahumullahu ta'ala kullu kitabin anzalahu fadhalimhum yughfaru lahu. Jadi umat Nabi Muhammad itu, kata Ibnu Abbas, itu adalah umat pilihan yang mewarisi semua kitab para nabi, bukannya Quran. Fadhalimhum yughfaru lahu wa muqtasidun yuhasabu hisaban yasira. Anu muqtasidnya, nah dihisab dengan hisab yang gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabiquhum yadkhulul jannata bighairi hisab. Ari sabiqun bil khairat mah masuk surga nawe tanpa dihisab. Masya Allah. Dalam menuzolima bu, dihisabna berat, nungguan doa syafaat Rasulullah. Lamun kenging karena cocok sesuai diberi syafaat yang tauhidnya, ya dihampura kalau lamun itu dilepkan ke neraka. Dolimun dinafsi. Lamun muqtasidun mah dihisab oge ku Allah, tapi hisabna ringan karena amal solehnya lebih banyak daripada amal buruknya. Tapi kalau sabiqun bil khairat itu dihisab, dimasukkan surga tanpa hisab. Nah, Masya Allah, itu kata Ibnu Abbas. Maka di dalam keterangan lain Ibnu Abbas an Rasulullah salam qala data yaumin syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Rasulullah, syafaatku akan diberikan kepada orang-orang pendosa besar dari umatku yang bertauhid. Makanya Abu Hurairah pernah bertanya ke Rasulullah, ayun nasi ahak ahakku bisa paati yaumil qiyamah. Dalam riwayat lain, ayun nasi as'adu bisa paati yaumil qiyamah. Siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat engkau? Al-Bukhari Kitabul Ilmi. Kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, siapakah orang paling beruntung dengan syafaatmu hari kiamat? Kata Nabi, orang berbuat dosa besar, tapi dia bertauhid sangat murni kepada Allah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah
bersih dari kolbunya, tidak berbuat syirik, tapi berbuat dosa yang lain, itu dapat syafaat. Tapi kalau dia banyak berbuat kebaikan yang lain, tapi syirik, sebaliknya tidak akan pernah mendapat syafaat. Nah, untuk umat Nabi yang banyak zalim pada dirinya sendiri. Nah, kalau tidak begitu, mayoritas umat Nabi Muhammad masuk neraka. Kalau tidak ada ampunan dari Allah, lalu dikeluarkan dari neraka karena diterimanya permohonan Rasulullah. Kenapa mereka masih punya tauhid? Nah, itulah kenapa dalam hadis yang dikatakan yukhraju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Pada akhirnya nanti akan dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau zalimun li nafsi, tidak bisa dia masuk surga secara langsung. Nah, muqtasid masuk surga langsung, tapi dihisab dulu. Tapi kalau sabiqun bil khairat, masuk surga tanpa hisab. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bi ghairi hisab wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah wa dhalim li nafsi wa hasabul arab yadkhuluna jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, sabiqun bil khairat masuk surganya tanpa hisab, tapi muqtasid masuk surganya itu dengan rahmat Allah. Yang zalim dan masuk ke surga setelah dihapus dosanya dari ampunan oleh Allah atas permohonan Nabi Muhammad, yaitu Nah, jadi ibu bapak sekalian, pendek kata, kalau kita menjadikan generasi kita putra putri menjadi generasi yang terbaik, itu bagaimana menjadi generasi yang terbaik, yaitu mirsabiqun bil khairat, yang kriteria